Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yayu Wulandari. Di video kali ini kita akan membahas beberapa materi. Seperti yang sudah saya tulis di judul, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka run SQL command line-nya. Setelah terbuka, kita konekkan ke sys DBA-nya. Masukkan password. Nah, setelah terkonek ke sys DBA-nya, kita konekkan ke HR. Setelah itu masukkan passwordnya. Nah, setelah terkonek ke HR, yang pertama akan kita bahas di sini adalah tentang self join. Jadi self join ini adalah untuk menggabungkan sebuah tabel ke tabel itu sendiri. Tabel tersebut diberi dua nama atau alias. Ini akan membuat database berpikir bahwa ada dua tabel. Langsung saja kita ke contohnya ya. Select worker dot lastname, worker dot manager ID, manager dot lastname. Kemudian kita aliaskan dengan manager name. Oke. Kemudian dari tabel mana? Nah, dari tabel employee. Kemudian worker join employee, manager on worker dot manager ID sama dengan manager dot employee ID tutup kurung. Nah, jadi begini hasilnya teman-teman. Oke, yang selanjutnya akan kita bahas yaitu tentang hierarchy query. Nah, kita dapat mengambil data berdasarkan pada hubungan hierarkis alami antara baris dalam sebuah tabel. Langsung aja kita ke contohnya ya. Contohnya yaitu select employee ID, last name, job ID, manager ID, from employee. Start with employee ID sama dengan 100. Nah, jadi dimulai dari karyawan yang ID-nya itu 100. Connect by prior employee ID sama dengan manager ID. Nah, ini hasilnya teman-teman. Selanjutnya yaitu kita masuk ke yang kedua, yaitu tentang group function. Nah, jadi di group function ini dapat beroperasi pada seluruh tabel atau pada pengelompokan baris tertentu. Contohnya yaitu select min atau nilai minimum dari hire date from employees. Nah, jadi tanggal minimumnya dari pengrekrutan itu tanggal 13 Januari 2001. Nah, sekarang kita coba yang maksimumnya. Maksimum
dari employee, yaitu pada tanggal 21 April 2008. Kita bisa juga select, huruf kecil aja, select sum dari gaji from employee. Nah, selanjutnya kita juga bisa dari gaji juga, tapi kita spesifikkan where department ID. Wow, error. Ouch. Departemen ID-nya 80. Nah, kemudian kita bisa juga mencari rata-rata dengan round, kemudian di dalamnya adalah average atau yang disingkat AVG, salary dibagi 2. Enter from employee where Nah, jadi nilai rata-ratanya itu bisa kita cari menggunakan sintaks tersebut. Selanjutnya kita masuk ke count. Nah, count ini atau ekspresi mengembalikan jumlah nilai yang bukan 0 di kolom ekspresi. Langsung aja kita ke contohnya. Select count, bintang, from employee, where harga kecil dari 20 petik 1, 20 Maret, penulisan tanggal jangan sampai salah, 20 Juni 2004. Enter. Oke, error. Mungkin kita salah menuliskan tanggal. Kita ganti bulan aja, April. Nah, itulah hasilnya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke distance. Nah, distance ini digunakan untuk mengembalikan hanya non-duplikat nilai atau kombinasi nilai-nilai non-duplikat dalam permintaan. Contohnya yaitu select job ID from employee. Nah, atau bisa juga select distinct job ID from employee. Nah, ini dia untuk menghilangkan data-data yang terduplikat. Gitu dia, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke group by. Nah, group by ini untuk membagi baris dalam tabel menjadi grup yang lebih kecil. Contohnya yaitu select department ID, rata-rata, gunakan huruf besar, rata-rata dari gaji from employee, group by department ID. Enter. Order by department ID. Enter. Oke, invalid.
Ternyata kita typo, makanya salah. Di mana kita typonya? Di sini. Group by department. Kita kurang i-nya, makanya dia error. Order by gitu dia hasilnya. Selanjutnya kita masuk ke having clauses. Select department ID. Kemudian nilai maksimum dari gaji from table employee group by department ID having count. Kita kasih bintang besar dari 1. Order by department ID. Error lagi. Oke, error. Kenapa saya tuliskan tabelnya juga? Sudah muncul hasilnya. Kemudian kita ke rollout. Kita using rollout. Contohnya yaitu select department ID, job ID, kita jumlah nilai gaji from employee where department ID group by roll up department ID, job ID. Oke, kita melakukan kesalahan lagi. Saya lebih tepatnya. Where department ID-nya harus kita beri nilai by roll up department ID, job ID. Kita tutup. Nah, sudah keluar hasilnya. Selanjutnya yaitu ke having group. Nah, having group ini sintaksnya sama dengan roll up tadi, hanya tinggal mengganti di bagian roll up-nya menjadi group.
Nah, sudah keluar hasilnya. Begitu dia. Selanjutnya kita masuk ke grouping set. Nah, grouping set ini mengambil data yang sama 3 kali berbeda, dan itu bisa menjadi biaya overhead yang cukup. Contohnya yaitu select department ID, job ID, manager ID, baru nilai jumlah dari gaji, from employee, where department ID kecil dari 50, grouping, group by grouping sets, kurung job ID, manager ID, tutup kurung, department ID, job ID, tutup kurung lagi, koma lagi, department ID, manager ID, tutup kurung. Nah, begitulah hasilnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.